Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan case study pada bab konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Dengan anggota kelompok, PT Afaf melakukan akuisisi atas seluruh saham yang dimiliki PT Farva senilai 300 juta pada 1 Januari 2020 ketika nilai buku ekuitas PT Farva sama dengan nilai wajarnya, yakni 300 juta. PT Afaf menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya. Neraca saldo PT Afaf dan PT Farva per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut. Berikut ini adalah neraca saldo yang meringkas posisi keuangan dan kinerja operasi PT Afaf dan PT Farva per 31 Desember 2021. Diminta: 1. Buatlah ayat jurnal pada buku PT Afaf untuk akuisisi PT Farva pada tanggal 1 Januari 2020 dan jurnal terkait investasi pada PT Farva selama 2020. 2. Buatlah ayat jurnal terkait investasi pada PT Farva selama 2020. Yang ketiga, siapkan dan selesaikan kertas kerja konsolidasian untuk tahun 2020 dan 2021. Pembahasan soal untuk nomor 1. Jurnal akuisisi PT Farva pada tanggal 1 Januari 2020 yaitu biaya akuisisi PT Farva sebesar 300 juta di debit pada kas sebesar 300 juta di kredit untuk mencatat biaya akuisisi. Jurnal terkait investasi pada PT Farva tahun 2020 yaitu investasi pada PT Farva sebesar 75 juta di debit pada bagian laba atas PT Farva sebesar 75 juta di kredit untuk mengakui laba neto PT Farva. Kas sebesar 20 juta di debit pada investasi PT Farva sebesar 20 juta di kredit untuk mencatat penerimaan dividen. Jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2021. Untuk mengakui laba neto PT Farva tahun 2021, jurnalnya yaitu investasi pada PT Farva sebesar 80 juta di debit dan untuk bagian kreditnya adalah bagian laba atas PT Farva sebesar 80 juta. Untuk mencatat penerimaan dividen dari PT Farva, jurnalnya yaitu kas di debit 30 juta dan bagian kreditnya akun investasi pada PT Farva sebesar 30 juta. 3. Kertas kerja konsolidasi tahun 2020 dan 2021. Sebelum membuat kertas kerja konsolidasi, maka harus menghitung nilai buku tahun 2020 dengan membuat 4 kolom. Dalam kolom pertama berisi keterangan, kolom kedua berisi PT Afaf dengan kepemilikan saham 100%, kemudian kolom ketiga saham biasa, dan kolom keempat saldo laba. Pada kolom pertama, dengan cara menghitung saldo 1 Januari 2020 sebesar 300 juta, ditambah laba neto 75 juta, dikurangi dividen 20 juta, sehingga ketemu saldo 31 Desember, yaitu 355 juta. Kemudian pada kolom ketiga, berisi saldo 1 Januari 2020 saham biasa sejumlah 200 juta, ditambah laba netonya tidak ada dan dividennya juga tidak ada, sehingga saldo per 31 Desember yaitu 200 juta. Pada kolom keempat yaitu saldo laba, sehingga ketemu saldo 1 Januari 2020 sebesar 100 juta, kemudian laba netonya ditambah 75 juta, kemudian dikurangi dividennya sebesar 20 juta, sehingga ketemu saldo laba per 31 Desember yaitu 155 juta. Selanjutnya membuat jurnal eliminasi, yaitu dengan mendebit akun
saham biasa sebesar 200 juta, saldo laba sebesar 100 juta, dan bagian laba atas PT Farva sebesar 75 juta, dan mengkredit dividen yang diumumkan sebesar 200 juta dan investasi pada PT Farva sebesar 355 juta. Kertas kerja konsolidasian tahun 2020. Bagian laporan laba rugi, nama akun penjualan, neraca saldonya PT AFAF 800 juta, sedangkan PT Farva 250 juta. Jurnal eliminasinya tidak ada. Keterangan penjumlahan dari neraca saldo PT AFAF ditambah PT Farva sama dengan 1 miliar 50 juta. Beban pokok penjualan PT AFAF minus 200 juta, sedangkan PT Farvanya minus 125 juta. Jurnal eliminasi tidak ada. Keterangan penjumlahan neraca saldo dari PT AFAF dan PT Farvanya minus 325 juta. Beban penyusutan PT AFAF minus 50 juta, sedangkan PT Farvanya minus 10 juta. Jurnal eliminasinya tidak ada, keterangan penjumlahannya minus 60 juta. Bagian laba PT Farva, neraca saldo PT AFAF-nya 75 juta, jurnal eliminasinya di debit 75 juta, keterangannya tidak ada. Beban administrasi dan penjualan PT AFAF minus 225 juta, sedangkan PT Farvanya minus 40 juta. Jurnal eliminasi tidak ada, keterangannya minus 265 juta. Laba neto konsolidasi dari PT AFAF 400 juta, untuk PT Farva 75 juta, untuk jurnal eliminasi debit 75 juta, keterangannya 400 juta. Untuk bagian laporan perubahan saldo laba awal 225 juta PT AFAF, 100 juta PT Farva, jurnal eliminasinya di debit 100 juta, keterangannya 225 juta. Laba netonya 400 juta PT AFAF, 75 juta PT Farva, jurnal eliminasi di debit 75 juta, keterangannya 400 juta. Dividen minus 100 juta PT AFAF, minus 20 juta PT Farva. Jurnal eliminasinya kredit 20 juta. Keterangannya minus 100 juta. Saldo akhir labanya untuk PT AFAF 525 juta, untuk PT Farvanya 155 juta, untuk jurnal eliminasi di debit 175 juta, sedangkan di kredit 20 juta, dan keterangannya 525 juta. Untuk bagian laporan posisi keuangan, nama akun kas 130 juta di PT AFAF, 80 juta di PT Farva. Jurnal eliminasinya tidak ada, total keterangannya 210 juta. Nama akun piutang 165 juta di PT AFAF, 65 juta di PT Farva. Jurnal eliminasinya tidak ada. Keterangannya 165 juta ditambah 65 juta berarti 230 juta. Persediaan 200 juta di PT AFAF, 75 juta di PT Farva. Jurnal eliminasinya tidak ada. Keterangannya 200 juta ditambah 75 juta, hasilnya 275 juta. Investasi pada PT Farva itu 345 juta di PT AFAF, sedangkan di PT Farva tidak ada neraca saldonya. Jurnal eliminasi kredit 345 juta, keterangannya tidak ada. Tanah 200 juta di PT AFAF, 100 juta di PT Farva. Jurnal eliminasinya tidak ada, keterangannya 200 juta ditambah 100 juta jadi 300 juta. Bangunan dan peralatan 700 juta di PT AFAF, 200 juta di PT Farva. Jurnal eliminasinya nggak ada, keterangannya 700 juta ditambah 200 juta, yaitu 900 juta. Akumulasi penyusutannya
minus 450 juta di PT Afaf, minus 20 juta di PT Farva. Jurnal eliminasinya nggak ada. Keterangannya, minus 450 juta ditambah minus 20 juta. Hasilnya minus 470 juta. Total aset dari PT Afaf 1.290 juta. Untuk PT Farva 500 juta. Untuk jurnal eliminasi di debit tidak ada, sedangkan di kredit 345 juta. Keterangan keseluruhan 1.445 juta. Untuk utang usaha 75 juta di PT Afaf, 60 juta di PT Farva. Jurnal eliminasinya nggak ada. Keterangannya 75 juta ditambah 60 juta yaitu 135 juta. Utang obligasi 150 juta di PT Afaf, 85 juta di PT Farva. Jurnal eliminasinya nggak ada. Keterangannya 150 juta ditambah 85 juta yaitu 235 juta. Saham biasa 500 juta di PT Afaf, 200 juta di PT Farva. Jurnal eliminasi di debitnya 200 juta, sedangkan di kreditnya tidak ada. Keterangannya 500 juta Keterangannya 500 juta. Saldo laba dari atas 525 juta di PT Afaf, 155 juta di PT Farva. Jurnal eliminasi di debit 155 juta. Jurnal eliminasi di kreditnya 20 juta. Keterangannya 545 juta. Total liabilitas dan ekuitas di PT Afaf yaitu 1.250 juta, sedangkan di PT Farvanya 500 juta. Jurnal eliminasi di debit 355 juta, sedangkan kreditnya 20 juta. Keterangannya total keseluruhan mungkin 1.415 juta. Perhitungan nilai buku tahun 2021. Laporan laba rugi. Pertama, penjualan pada PT Afaf sebesar 850 juta. PT Farva sebesar 300 juta. Tidak mengalami eliminasi karena tidak termasuk investasi, sehingga konsolidasiannya sebesar 1.150 juta. Beban pokok penjualan PT Afaf sebesar min 270 juta, PT Farva min 150 juta. Tidak mengalami eliminasi, maka konsolidasiannya sebesar min 420 juta. Beban penyusutan PT Afaf min 50 juta, PT Farva min 10 juta. Tidak mengalami eliminasi, sehingga konsolidasiannya min 60 juta. Beban administrasi dan umum PT Afaf min 230 juta, PT Farva min 60 juta. Tidak mengalami eliminasi, sehingga konsolidasiannya min 290 juta. Bagian laba PT Farva di PT Afaf sebesar 80 juta. Mengalami eliminasi sebesar 80 juta di debit. Laba neto konsolidasi PT Afaf sebesar 380 juta, PT Farva sebesar 80 juta. Mengalami eliminasi di debit sebesar 80 juta dan konsolidasiannya yaitu 380 juta. Laporan perubahan saldo laba. Saldo laba awal pada PT Afaf sebesar 525 juta, PT Farva sebesar 155 juta. Mengalami eliminasi di debit sebesar 155 juta, sehingga konsolidasiannya sebesar 525 juta. Laba neto dari atas, PT Afaf sebesar 380 juta, PT Farva 80 juta. Mengalami eliminasi sebesar 80 juta dan konsolidasiannya sebesar 380 juta. Dividen PT Afaf yaitu min 225 juta, PT Farva min 30 juta.
mengalami eliminasi di kredit sebesar 30 juta, sehingga konsolidasiannya min 225 juta. Saldo laba akhir pada PT Afaf yaitu sebesar 680 juta, PT Farfa 205 juta. Di debit sebesar 235 juta, di kredit sebesar 30 juta, dan total konsolidasiannya sebesar 680 juta. Laporan posisi keuangan. Kas 230 juta pada PT Afaf, PT Farfa sebesar 75 juta, tidak mengalami eliminasi, sehingga konsolidasiannya sebesar 305 juta. Piutang pada PT Afaf sebesar 190 juta, PT Farfa sebesar 80 juta, tidak mengalami eliminasi, konsolidasiannya yaitu 270 juta. Persediaan pada PT Afaf sebesar 180 juta, PT Farfa sebesar 100 juta, tidak mengalami eliminasi, sehingga konsolidasiannya sebesar 280 juta. Investasi PT Farfa, PT Afaf sebesar 405 juta, PT Farfa tidak ada, mengalami eliminasi di kredit sebesar 405 juta, sehingga tidak mengalami konsolidasian. Di tanah yaitu PT Afaf sebesar 200 juta, PT Farfa 100 juta, tidak mengalami eliminasi, sehingga konsolidasinya yaitu sebesar 300 juta. Bangunan dan peralatan pada PT Afaf sebesar 700 juta, PT Farfa 200 juta, tidak mengalami eliminasi, sehingga konsolidasiannya 900 juta. Akumulasi penyusunan pada PT Afaf sebesar min 500 juta, pada PT Farfa min 30 juta, tidak mengalami eliminasi, sehingga konsolidasiannya min 530 juta. Total aset yaitu 1 miliar 405 juta pada PT Afaf, 525 juta pada PT Farfa, eliminasi di kredit sebesar 405 juta, konsolidasiannya sebesar 1 miliar 525 juta. Utang usaha pada PT Afaf sebesar 75 juta, pada PT Farfa 35 juta, tidak mengalami eliminasi, sehingga konsolidasiannya 110 juta. Utang obligasi PT Afaf sebesar 150 juta, PT Farfa sebesar 85 juta, tidak mengalami eliminasi, sehingga konsolidasiannya sebesar 235 juta. Saham biasa pada PT Afaf sebesar 500 juta, PT Farfa sebesar 200 juta, mengalami eliminasi di debit sebesar 200 juta, dan konsolidasiannya sebesar 500 juta. Saldo laba dari atas, PT Afaf sebesar 680 juta, PT Farfa sebesar 205 juta, mengalami eliminasi di debit sebesar 235 juta dan di kredit sebesar 30 juta, sehingga konsolidasiannya sebesar 680 juta. Total liabilitas dan ekuitas pada PT Afaf sebesar 1 miliar 405 juta, PT Farfa sebesar 525 juta. Kemudian jurnal eliminasi di debit sebesar 435 juta, di kredit sebesar 30 juta, dan konsolidasiannya sebesar 1 miliar 525 juta. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.